Bab 3731-3735. Saat lengan beberapa orang patah, suara di antara kehampaan terdengar lagi dan berkata, "Yaer, kembalilah." Ya, Wangsinya membungkuk saat itu. Saat ini, Lou Qingyi memandang Tu Longyu dan berkata dengan dingin, "Masalah ini tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Selamat tinggal." Kata-kata jatuh, sosok Lou Qingyi menghilang dalam sekejap, dan beberapa master juga pergi satu demi satu. Saat ini, Huang Tian berbalik dengan tatapan buruk. Pada saat ini, Tu Longyu memandang Wang Chen dan Mu Lingyun dan berkata, "Saya telah menginstruksikan para murid di Liga untuk memperhatikan. Jika Anda ingin terus mencari di sini, Anda dapat mencarinya. Tapi, harapannya kecil." Begitu kata-kata ini keluar, apakah seorang tuan hidup atau mati, itu tergantung pada Mu Yun sendiri. Namun, putra Mu Qingyu tidak mudah mati. Tu Longyu kemudian berkata, "Baiklah, aku akan kembali dulu." Lalu, Tu Longyu pergi. Dalam sekejap mata, hanya ada 6 orang yang tersisa di sini, Wang Chen, Jiwer, Wang Xinya, Ming Yuexin, Mu Yuyan dan Mo Nansheng. "Ibu," Mu Yuyan meraih telapak tangan Jiwer dan berkata, "Ayo kita cari ayah. Aku tidak ingin berpisah dari ayah." 9 anak berjongkok dan menatap Mu Yuyan dan berkata, "Oke." Petik 2. Pada saat ini, Ming Yuexin melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Orang ini telah datang ke surga ke-7. Dia pantas mendapatkannya jika dia tidak datang kepada kita." 8 permaisuri, jangan marah. Mu Yuyan mengeluarkan batu air mata dewa air dan menyerahkannya kepada Ming Yuexin. Dia berkata, "Ini adalah hadiah untuk permaisuri ke-8 dengan mempertaruhkan nyawa ayahku." Petik 2. Dan ini, Mu Yuyan mengeluarkan Futianqin dan berkata, "Sepertinya ini adalah instrumen dunia kelas 7, yang disebut Futianqin. Itu juga diberikan kepada 5 permaisuri oleh ayahku dengan mempertaruhkan nyawanya." Wang Xinya mengambil alih Guqin. "Futianqin." Wang Xinya berbisik, "Kenapa dia tidak mendatangi kita?" Suara Wang Xinya dipenuhi dengan kepahitan. Mu Yuyan buru-buru berkata saat ini, ayah baru saja tiba di surga ke-7. Dia bersama Paman Xie Qing, tapi Paman Xie Qing sepertinya dalam masalah. Ayah merasa kekuatannya terlalu lemah, jadi dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Jika tidak, aku tidak punya wajah untuk melihatmu." Ming Yuexin mencubit wajah kecil Mu Yuyan, tersenyum dan memarahi, "Hanya kamu gadis, mulutmu akan berkata, subekstasi apa yang diberikan ayahmu. Ayahmu belum membesarkanmu sejak kamu lahir." Mu Yuyan hanya tertawa. "Kalau begitu, mari kita bagi kita bertiga menjadi 3 kelompok untuk menemukannya." Ming Yuexin berkata, "Ngomong-ngomong, beritahu seseorang yang bisa kamu percaya untuk menemukannya. Yang terbaik adalah mendominasi wilayah itu, bahkan jika itu wilayah dunia." Petik 2. "Ya, bagus." Pada saat ini, Ming Yuexin memandang Mu Yuyan dan berkata lagi, "Kamu telah bersama ayahmu begitu lama. Jika ayahmu lolos dari masalah tuannya, dia pasti akan kembali ke sekte di mana dia berada sekarang. Di mana ayahmu di surga ke-7. Begitu kata-kata ini keluar, mata Wang Xinya dan Jiwer juga berbinar. "Kamu benar. Jika Mu Yun keluar dari masalah, dia akan kembali ke sektenya. Mereka dapat mengatur seseorang untuk menjaga terlebih dahulu." Mu Yuyan tercengang saat mendengar ini. "Di mana itu?" Ming Yuexin bertanya lagi. "Aku." Mu Yuyan tertegun, lalu berbisik, "Aku lupa bertanya." Petik 2. Mu Yuyan buru-buru berkata, "Aku tidak bisa menyalahkannya. Aku akan pergi dengan ayahku. Siapa tahu ada masalah." Saat ini, Ming Yuexin, Jiwer, dan Wang Xinya saling memandang. "Lupa bertanya." Wang Xinya berkata, "Lagi pula, karena ini adalah 7 hari yang sengit, setidaknya itu adalah kekuatan kelas 1 di surga ke-7. Jika itu, pasukan kelas 2, kemungkinan terbesarnya adalah pasukan kelas 2 di 7 wilayah timur. Tentu saja, wilayah besar lainnya juga mungkin. Mari kita periksa perlahan. Sangat mendesak untuk mencari di sini untuk melihat apakah Mu Yun masih tinggal di area ini." Ming Yuexin dan Jiwer mengangguk. "Jangan khawatir." Ming Yuexin berkata lagi, "Setidaknya, ada orang di sampingnya." Beberapa orang pergi satu demi satu saat ini. Saat ini, Wang Xinya berlari sendirian. 9 kin kuno Jue di punggungnya disingkirkan olehnya, dan Tianqin bergelombang di punggungnya. Arus hangat mengalir di hati Wang Xinya. "Dia masih mengingatku," bisik Wang Xinya, tampak bahagia.
Pada saat yang sama, Ming Yuexin memegang batu air mata dewa air di tangannya dan berkata sambil tersenyum, bajingan ini. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Apa menurutmu batu pecah bisa menenangkan amarahku? Petik 2. Tapi kamu punya hati. Biarkan aku bertemu denganmu lagi. Aku harus memerasmu hingga kering. Lihat kemajuan apa yang telah kamu buat selama bertahun-tahun. Pada saat ini, 9 anak bersama Mu Yuyan dan Mo Nansheng juga pergi ke arah lain. Batu roh rubah surgawi. Harta karun keluarga rubah surgawi ekor 9. Jeler berbisik, kalian, sebelum aku melihatmu, beri aku hadiah besar dulu. Pada saat ini, ketiganya mulai mencarinya satu demi satu. 7 hari yang sengit. Ini adalah ruang misterius sisa dari masa banjir dan kelaparan, dan wilayahnya sangat luas. Ia ada di antara waktu dan ruang langit ketujuh, yang tidak berbeda dengan langit dan bumi lainnya. Di sini, bentang alam dan medan akan berubah seiring berjalannya waktu. Di sini, ada peluang tanpa akhir dan bahaya tanpa akhir. Ruang itu ditumpuk satu demi satu. Sekalipun itu adalah lingkungan yang paling mendominasi, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat menyentuh semuanya dengan jelas. Ruang di sini aneh, sudah terlalu lama ada dan penuh dengan banyak misteri. Saat ini, di ruang rahasia, ada berbagai macam istana di sini. Tempat rahasia ini kelihatannya tidak luas, namun dikelilingi oleh istana-istana ini, nampaknya sangat sepi di sini. Saat ini, sosok berjubah hitam jatuh dan memasuki gerbang istana. Beberapa tokoh keluar saat ini dan maju ke depan. Tuan sudah kembali. Orang-orang itu, perhatikan baik-baik, penampilan pria dan wanita muda, dan masing-masing dari mereka adalah pria berkulit hitam yang nampaknya sangat takut dengan mata. Pada saat ini, sosok berjubah hitam melepas topinya, memperlihatkan wajah yang agak menyeramkan, dan berkata dengan suara serak, apakah kamu jujur selama aku tidak ada? Mendengar hal tersebut, beberapa orang langsung membungkukkan badannya dan berkata, jangan berani-berani mempunyai hati yang jahat. Kamu tidak berani. Kata-kata itu jatuh, dan lelaki tua itu melangkah ke dalam istana. Saat ini, beberapa orang di belakang juga bergegas menyusul. Saat ini, orang-orang tersebut sedang berjalan dengan belenggu di tangan dan kaki, mengeluarkan suara gemerincing. Lelaki tua itu memasuki aula, berbalik, duduk, dan melihat ke bawah. Saat ini, total ada 8 orang, berdiri berjajar saat ini, 6 pria dan 2 wanita, semuanya dengan sikap hormat. Orang tua itu duduk dan memandang ke 8 orang itu. Ketika dia melihat salah satu pria itu, wajahnya menjadi dingin. Orang tua berjubah hitam itu langsung meraih telapak tangannya, dan pemuda itu langsung difoto di depannya. Lehernya dicengkeram erat dan tidak bisa bernapas. Lei Kun, apakah kamu ingin lari lagi? Pria tua berbaju hitam itu sekarang berkata dengan dingin. Pak, saya tidak. Pemuda yang dicengkeram lehernya itu terengah-engah dan bergelombang saat itu. Tidak, saat ini, lelaki tua itu mencibir, apakah menurutmu aku buta? Tidak, ada apa dengan belenggu di tangan dan kakimu? Orang tua jahat itu melihat belenggu di kaki Lei Kun dan mencibir, belenggu ini lebih dari cukup untuk menjebakmu para penguasa dunia. Jika kamu ingin mematahkan belenggu itu, Lei Kun menundukkan kepalanya saat ini, melihat bekas di belenggu, menjadi pucat, dan berlutut sambil mengembuskan napas. Salah Pak, ini bukan dirusak oleh penjahatnya, tapi kesan yang ditinggalkan penjahat itu ketika tidak sengaja tertimpa pilar batu yang roboh saat sedang mengurus istana untuk Tuan. Mereka bisa bersaksi, wajah Lei Kun menjadi pucat saat ini. Iya Pak, saat ini, seorang pemuda berpenampilan jangkung melengkungkan tangannya. Lei Xiao, Lei Kun memiliki nada yang sama denganmu. Tentu saja, kamu berbicara mewakili dia. Orang tua itu berkata dengan kasihan. Pak, pada saat yang sama, seorang wanita juga berdiri dan melengkungkan tangannya dan berkata, itu benar. Saat ini, lelaki tua itu tampak sedikit cuek. Di saat yang sama, seorang pemuda dengan wajah tenang dan tubuh panjang berjalan keluar perlahan, melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, itu benar. Lei Kun, tidak ingin lari kali ini. Mendengar ini, lelaki tua itu tampak sedikit terkejut. Sejak Ling Zihan berkata demikian, kamu tidak memiliki hati ini untuk saat ini. Tapi ingat, kalian berdelapan, yang ingin lari lagi, akan mati. Menurutku kalian harus mengingat contoh sebelumnya. Mendengar ini, kedelapan orang itu menundukkan kepala. Aku, Raja Hantu Luocha,
tinggal selama ratusan ribu tahun dalam 7 hari yang sengit. Bahkan penguasa dari 8 kekuatan kelas 1 tidak mengenal tempat ini. Mau bermain denganku di sini? Mustahil. Pada saat ini, Raja Hantu Luochahehe berkata sambil tersenyum, ingat, di sini, kecuali lingkungan dominan bisa keluar, kalian 8 tidak bisa keluar. Dunia luar, meskipun mendominasi wilayah, tidak dapat menemukannya di sini. 1 atau 2, simpan itu untukku. Hati-hati, saat ini, ada sedikit keheningan di aula. Untuk waktu yang lama, Raja Hantu Luocha berkata sambil tersenyum, baiklah, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Di periode waktu berikutnya, aku akan bermeditasi di sini dan menambahkan pasangan lain untukmu. Begitu ucapan ini keluar, ke-8 orang itu sedikit mengubah wajah mereka. Kali ini, Raja Hantu keluar dan menangkap pria lain. Saat ini, 8 orang pergi satu demi satu. Ling Zihan, kamu tetap di sini. Setelah ke-7 orang itu pergi, Raja Hantu Luocha memandang Ling Zihan dan berkata, apakah ada perubahan di antara mereka? Tuan Raja Hantu, saya tidak benar-benar memilikinya. Saya kira saya tahu tidak ada harapan untuk melarikan diri dari kehidupan. Saya sudah menyerah. Ling Zihan tersenyum dan berkata, jangan pernah ceroboh. Raja Hantu Luocha tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa meremehkan keinginan siapapun akan kebebasan, dan tidak ada yang bisa menghapusnya. Ling Zihan mengangguk dengan hormat. Baiklah, selanjutnya, lihatlah mereka. Aku mendapatkan banyak hal kali ini. Jika aku menjadi Raja Hantu, kamu bisa melangkah lebih jauh. Mendengar ini, Ling Zihan tampak senang. Terima kasih, Tuan Raja Hantu. Keluar. Saat ini, di luar aula, 7 angka tersisa satu persatu. Lei Kun, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Terima kasih saudaraku. Wajah Lei Kun pucat saat ini dan jantungnya berdebar-debar. Selama bertahun-tahun, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Raja Hantu Luocha menangani para seniman bela diri yang ingin melarikan diri ke sini. Ini mengerikan. Lei Xiao mendengar kata-kata itu dan menghela nafas. Kita harus tetap hangat bersama agar bisa hidup di bawah Raja Hantu. Ya, pada saat ini, seorang wanita kurus dengan penampilan bagus juga berkata, kamu telah membantuku Yuan Jingjing sebelumnya, dan aku tidak akan mengabaikannya. Ling Zihan yang penuh kebencian, menjadi kaki anjing Raja Hantu dan memantau setiap gerakan kita sepanjang waktu. Seorang pemuda kurus dengan temperamen cerah berkata dengan garang saat itu. Mo Wencai, saat ini, Lei Xiao menghela nafas, kami menyakiti semuanya, Ling Zihan. Tidak seperti ini sebelumnya. Mendengar ini, mereka semua menghela nafas. Ada apa denganku? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ling Zihan berjalan keluar dari aula dan memandang ke-7 orang itu sambil mencibir. Lei Xiao, Lei Kun, kalian berdua bersaudara, jika bukan karena kalian, apakah Ling Zihan akan terjebak di sini? Ling Zihan tampak galak, tapi Yuan Jingjing berkata dengan dingin pada saat itu, inilah alasan mengapa kamu menjebak orang lain. Selama bertahun-tahun, beberapa orang ingin melarikan diri. Yang mana yang tidak kamu keluhkan? Yuan Jingjing sangat marah. Pada saat itu, seorang pria tampan mengepalkan tinjunya dan berbisik, pada masa itu, Liu Ruyun menganggapmu sebagai orang yang bisa dipercaya seumur hidup. Dia jatuh cinta padamu di sini, tapi bagaimana denganmu? Dia ingin untuk pergi bersamamu, tapi kamu ingin menjalani hidup, mengkhianatinya di depan Raja Hantu dan menyakitinya. Ketika pria itu mengatakan ini, dia tampak sedih. Chang Liuyun, di mana tempat ini? Tahukah kamu, namanya tempat yang tidak berfungsi setiap hari. Raja Hantu adalah segalanya. Kenapa? Aku tidak tahu malu. Bukankah kalian semua merendahkan diri kepada Raja Hantu? Kamu, pada saat ini, ke-7 orang itu sangat marah. Ling Zihan terlalu malas untuk memperhatikan. Su Ningsue. Ling Zihan melihat ke samping saat ini, seorang wanita berkulit putih yang belum pernah berbicara. Wanita berbaju putih, dengan rambut panjang ditarik ke atas dan tanpa riasan, sungguh segar dan anggun. Dia terlihat sedikit lebih dingin dan sombong dibandingkan Yuan Jingjing. Ada apa? Wanita itu berkata dengan dingin saat itu. Aku butuh seseorang untuk membantuku. Ikutlah denganku. Mendengar ini, wanita itu sedikit mengernyit. Ling Zihan, singkirkan pikiran kotormu. Saat ini, seorang pemuda lain yang belum berbicara bersenandung. Mo Yingjun, apakah kamu masih menganggapmu sebagai orang jenius?
Ling Zihan mencibir, Mo Yingcai, Mo Yingjun, kalian berdua, jujurlah. Apapun yang kalian lakukan, jangan menyela. Kamu, pada saat ini, Ling Zihan, sudah kubilang padamu bahwa aku dapat menanggung semuanya di sini, tetapi jika kamu memiliki hati yang kotor, aku tidak akan membiarkanmu sukses bahkan jika aku mati. Ling Zihan tampak kedinginan begitu dia mengatakan ini, mendengus, menggoyangkan lengan bajunya dan pergi. Saat ini, ketujuh orang itu saling memandang, tetapi mereka merasa getir. Lei Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, aku tidak tahu pria malang mana yang jatuh ke tangan Raja Hantu Luocha kali ini. Saat ini, ketujuh orang itu semuanya melihat ke Aula, tetapi menggelengkan kepala dan menghela nafas lalu pergi satu persatu. Mereka telah terperangkap di sini selama hampir 1000 tahun. Awalnya, ketika mereka memasuki 7 hari sengit dari pintu masing-masing, mereka juga tahu bahwa 7 hari sengit itu berbahaya. Namun di luar dugaan, masih ada peran kejam seperti Raja Hantu Luocha, yang memenjarakan mereka semua satu demi satu. Dahulu sekian lama, kini hanya tersisa 8 orang saja yang bertahan. Mereka tidak ingin melarikan diri sepanjang waktu, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dengan belenggu dan kekuatan yang kuat dari Raja Hantu Luocha. Alasan mengapa mereka hanya berjumlah 8 adalah karena sebagian besar dari mereka telah mencoba melarikan diri selama bertahun-tahun, tetapi mereka semua gagal dan dibunuh oleh Raja Hantu Luocha. Pada saat ini, Chang Liuyun, Su Ningsui, Lei Xiao, Lei Kun, Yuan Jingjing, Mo Yingcai dan Mo Yingjun semakin berkurang harapan dan keputusasaannya. Di wilayah rahasia, di belakang Aula, ada ruang rahasia. Setiap ruang rahasia dibangun sangat tinggi, dan dikelilingi oleh meteorit keras. Kelihatannya gelap dan khusyuk. Pada saat ini, di ruang rahasia, Raja Hantu Luocha melepas jubah hitamnya dan menunjukkan postur tubuhnya yang kuat. Dilihat dari wajahnya yang sudah cukup tua dan berubah-ubah, namun tubuhnya memberikan perasaan yang kuat kepada orang-orang, cukup aneh. Pada saat ini, Raja Hantu Luocha mengeluarkan menara hitam. Saat ini, menara tersebut tingginya lebih dari 10 meter dan berdiri di tengah-tengah ruang rahasia. Anak kecil, apakah kamu sudah mati? Raja Hantu Luocha tertawa saat itu. Dasar kepala besar, Pak Tua, keluarkan aku dan aku akan membunuhmu. Kutukan kemarahan terdengar pada saat ini. Suara ini adalah Muyun. Dibungkus oleh Heita dan dibawa sepanjang jalan, Muyun tidak tahu di mana dia berada. Pada awalnya, asap hitam membakar organ dalamnya, tetapi dengan integrasi oven langit dan bumi, asap hitam tersebut diserap oleh oven langit dan bumi, dan Muyun juga mulai memulihkan trauma internalnya. Namun, dalam perang ini, di hadapan para pemimpin kekuatan besar dunia, dia menderita terlalu banyak trauma. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus menggunakan ilmu sihir yang hebat. Setelah digunakan, meskipun umurnya hampir 10 juta yuan, ia harus terbakar selama 3 atau 5 juta tahun. Menara ini, setidaknya 6 perangkat batas tingkat atas, tidak mudah untuk ditembus. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa kekuatan lelaki tua di luar menara hitam itu. Oleh karena itu, Muyun tidak gegabah menggunakan keterampilan mencari kematian yang hebat. Sedangkan untuk Mu Yuyan, berguna untuk menyatukan orang ini. Mu Yuyan baik-baik saja, itulah yang dikatakan Bui. Oleh karena itu, Mu Yun juga merasa lega. Mu Yuyan tidak melakukan apa-apa, jadi dia tidak khawatir dan melihat apa yang orang tua itu ingin lakukan terlebih dahulu. Meskipun ini benar-benar saat hidup dan mati, Anda dapat melarikan diri dengan menghancurkan perahu dan melakukan keterampilan membunuh yang hebat. Hei, aku ditangkap oleh Raja Hantu Luocha. Bahkan jika kamu memiliki lebih banyak harta, kamu hanya akan mati. Benar-benar, Muyun mencibir, kalau begitu, singkirkan menara hitam itu dan biarkan aku keluar. Coba, apakah menurutmu aku bodoh? Pada saat ini, ketika Raja Taichi muncul, dia tertawa dengan matanya sendiri, Raja Taichi akan mati. Bahkan jika aku tidak berhati-hati, aku mungkin terluka. Kamu bisa melemparkannya 3 kali. Hingga saat ini, jadi, aku akan menjebakmu dengan menara ini. Mengapa mengambil risiko? Selain itu, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa jika saya tidak sigap dan cepat menekan Anda dengan menara ini, Anda akhirnya bisa menunjukkan formula seni bela diri yang lebih buruk. Nak,
kamu memiliki rahasia yang tidak kalah dengan para master dunia di pasukan kelas 1. Aku akan menggalinya satu per satu. Wajah Mu Yun muram saat ini. Orang tua itu mengawasinya bertarung dengan Huang Suo, Lou Yuanchu, dan lainnya sejak awal. Dengan kebencian, Raja Hantu Luocha berkata sambil tersenyum, saya, Raja Hantu Luocha, telah bermain-main begitu lama dalam 7 hari yang sengit. Apa yang saya andalkan, selama ada 10% bahaya, saya tidak akan melakukannya lakukan. Mu Yun mendengus, kalau begitu, kamu mengurungku di menara ini, kamu tidak bisa mendapatkan apapun dariku. Itu belum tentu benar. Raja Hantu Luocha berkata lagi, aku telah mengamatimu, harta karunmu, dan keanehanmu sendiri, yang mengingatkanku pada satu hal. Apa, itu semacam Danfang kuno. Itu adalah Danfang yang dikembangkan oleh kekuatan yang telah punah. Danfang, apa maksudmu? Raja Hantu Luocha berkata sambil tersenyum, aku penasaran, bukan? Kamu tidak terkejut, kamu seharusnya memiliki banyak harta ilahi, dan tubuhmu unik dan sangat kuat. Jadi saya yakin ketika Anda mencapai level 7 kelas Tuhan. Oleh karena itu, Anda dapat memiliki kekuatan ledakan 100 miliar di alam 7 tingkatan Tuhan. Ini jarang terjadi di dunia, tapi sesempurna tubuh daging yang tercatat di Danfang. Mu Yun sekarang mengangkat alisnya. Pada saat ini, Raja Hantu Luocha berkata sambil tersenyum, nak, jangan takut. Saya akan mengambil menara ini sebagai fondasinya, menggunakannya sebagai kompor dan menggunakan api hantu saya yang berkobar untuk memurnikan tubuh Anda, mencocokkannya dengan bahan alami dan harta karun bumi, dan memurnikan tubuh Anda menjadi pil. Ketika tubuhmu tidak tahan dimurnikan, daging dan darahmu akan berubah menjadi kekuatan paling murni dari langit dan bumi. Dikombinasikan dengan bahan obat, itu akan menjadi pil ilahi yang tiada taraf untuk membantuku naik ke surga selangkah demi selangkah. Dan perangkat pembatas yang dilucuti darimu juga akan menjadi bantuanku. Pada saat itu, alat pembatas yang kuat itu tidak akan tertutup debu. Alat itu akan diletakkan di tangan anakmu. Alat itu benar-benar terbuat dari mutiara dan mutiara. Mendengar ini, Mu Yun mengerti. Benda lama ini adalah memurnikannya menjadi pil. Pada saat ini, Mu Yun bertanya kepada Gu Yi, di masa banjir dan kelaparan, apakah ada metode lain untuk membuka pintu jahat ini? Pada saat ini, dia berkata dengan lemah, saya tidak dapat mengingat dengan jelas. Mungkin ada, daging dan darah bela diri, mencapai tingkat kultivasi yang ekstrim, adalah harta ilahi yang sempurna. Misalnya, jika kamu menghembuskan nafas dan menaruhnya di alam dewa, kamu bisa diubah menjadi tatapan kuning oleh para pejuang di alam dewa dan membantu mereka naik ke langit selangkah demi selangkah. Ini adalah perubahan esensi fisikmu setelah kekuatanmu kuat. Mendengar ini, Mu Yun bergumam, untungnya, nafasku tidak bau. Petik 2. Saat ini, Mu Yun berkata lagi, saya ingin melihat apa yang orang tua itu akan lakukan. Jika saya bisa, saya tidak keberatan mengubahnya menjadi pil dan membiarkan dia memperbaikinya. Aku akan menelan banyak dan menakuti makhluk tua itu sampai mati. Gu Yi berkata perlahan, hati-hati, pil kuno ini sangat jahat. Ya, Mu Yun berkata lagi, apakah kamu yakin Yaner baik-baik saja? Tidak ada apa-apa. Gu Yi berkata, sebelum kamu dibawa pergi, aku meninggalkan segel gelap padanya. Segel gelap itu masih lengkap sampai sekarang. Nyawa gadis kecil ini tidak dalam bahaya. Mu Yun sangat lega mendengar ini. Tidak ada bahaya. Apakah itu Jiwer? Mu Yuyan muncul sendirian dalam 7 hari yang sengit. Aliansi Tianyao tidak peduli sama sekali, bukan? Jeler, Yaer, dan Ming Yuexin tidak bisa tinggal tanpa sarana apapun, bukan? Mu Yun merasa nyaman sekarang. Pokoknya, keluar dulu. Raja Hantu Luocha ini sepertinya tidak mudah dibodohi. Di ruang rahasia, Raja Hantu Luocha berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut? Karena kamu takut, jadilah pintar. Panggil bayimu dulu dan aku akan membiarkanmu mati bahagia. Kalau tidak, begitu aku memulai alkimia, kamu benar-benar tidak bisa bertahan atau mati. Mendengar ini, desis Mu Yun, tidak ada yang selamat, tidak ada kematian. Sekarang berikan padamu, aku benar-benar tidak bisa bertahan atau mati. Jika aku tidak memberikannya padamu, setidaknya aku bisa punya beberapa kartu untuk menakutimu. Mendengar ini, Raja Hantu Luocha mencibir dan berkata, bocah bau, kamu ingin mati, datang dan bunuh aku.
Mu Yun mencibir, masuk dan bunuh aku, atau biarkan aku keluar dan bunuh aku. Pada saat ini, ketika Raja Hantu Luocha mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum, membuatku kesal. Tidak sesederhana itu. Aku sudah lama berada di sini dalam 7 hari yang sengit ini dan menangkap bakat-bakat yang masuk. Hanya untuk hari ini untuk bertemu dengan bibit yang begitu baik darimu. Aku bisa, itu membuatku memurnikan menjadi pil ilahi yang tiada taranya. Petik 2. Sekarang, kesempatan sudah dekat. Mendengar ini, Mu Yun memarahi pelan dan tidak repot-repot mengatakan lebih banyak. Raja Hantu Luocha tersenyum lagi dan berkata, mulutmu keras sekarang. Aku tahu betapa kerasnya kamu. Hei, hei, hei. Mu Yun berkata pada saat ini, karena kamu ingin menggunakanku untuk alkimia, apakah kamu berani membersihkannya? Aku berlumuran abu, darah dan tanah, dan aku ingin memberi penghormatan. Mendengar ini, Raja Hantu Luocha tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Bajingan ini, pacaran, ketika Anda mencapai keadaan seperti itu, bagaimana Anda bisa bersikap hormat? Anak laki-laki ini hanya membuat dirinya jijik. Bicara, kamu jangan bicara, aku benar-benar menarik. Saat kamu meminum pil, pikirkan tentang batuk, apakah itu menjijikkan, lalu menjadi gila dan gagal mencapai kesuksesan. Diam, Raja Hantu Luocha berbisik saat itu. Dia sangat kejam sehingga dia ingin menelanjangi Mu Yun hidup-hidup. Begitu dia menjabat tangannya, Raja Hantu Luocha pergi dari sini. Mu Yun berteriak saat ini, tetapi tidak ada yang memperhatikannya dan perlahan berhenti. Ini semua salahmu, Mu Yun berkata dengan suara, melihat Lause ditangkap, aku acuh tak acuh, jadi aku meninggalkan bekas pada Yaner. Bisakah kamu menyelamatkanku dan mati? Ya, kamu, Guiyi berkata lagi, jika kamu tidak membantuku pulih, aku bisa pulih sendiri. Terakhir kali aku datang ke surga ketujuh, aku hampir dibunuh olehmu. Aku belum mengatakan sepatah kata pun tentang ini, tahun. Anakmu tidak memiliki kekuatan apapun di hatinya. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Cukup untuk pulih setiap hari. Tunjukkan padaku pemulihan puncakmu. Mu Yun memarahi, setelah pulih dari hari ke hari, kamu tidak dapat melakukannya, apa yang kamu inginkan. Gulung betisnya, saat aku memohon padamu, akulah orangnya. Kamu cukup memarahiku tanpa membantumu. Di antara ledakan teriakan dan omelan, Mu Yun dan Guiyi berhenti. Harta paling berharga di hutan belantara. Sejauh ini saya belum menemukan beberapa. Bagaimana saya bisa membantu Anda pulih? Mu Yun berkata dengan sedih. Namun dia berkata dengan tenang, jangan khawatir. Selanjutnya, saat kamu mencapai kondisi master, kamu bisa membantuku menemukannya. Hah, melihat Mu Yun tidak tahu kenapa, Guiyi melanjutkan, perangkat pembatas dibagi menjadi 9 produk, dari 1 produk menjadi 6 produk. Dari kelas 7 hingga kelas 9, itu adalah ranah dominan yang bisa didesak. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagaimana dengan gelar dewa dan kaisar? Yang berada pada level itu disebut alat kaisar atau alat artefak di dunia Changlan. Senjata kekaisaran, artefak. Guiyi kemudian berkata, kaisar ini, Tuhan, mengacu pada para dewa dan kaisar yang telah memenangkan gelar tersebut, bukan yang disebut dewa para dewa dan leluhur Anda di dunia manusia. Faktanya, di dunia manusia, tidak masalah menyebut diri mereka dewa. Lagi pula, di dunia itu, mereka benar-benar eksistensi teratas. Masuk akal menyebut dirimu Tuhan. Tetapi di dunia Changlan, apa yang disebut Tuhan dan Kaisar mengacu pada keberadaan mereka yang menyebut Tuhan dan Kaisar, nomor 2 setelah Tuhan dan Kaisar. Mu Yun mengangguk. 7 perangkat batas produk, 8 perangkat batas produk, 9 perangkat batas produk. Ketiga tingkatan ini terutama digunakan untuk menyembelih wilayah tersebut. Tingkat artefak kekaisaran digunakan untuk gelar kaisar. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu adalah peralatan gurun yang dihasilkan oleh bencana kelaparan. Namun, hanya ada sedikit peralatan gurun pasir. Hingga saat ini, hanya ada 13 rumor di dunia Changlan, yang merupakan 13 harta karun kelaparan yang paling berharga. Langit dan bumi di atasmu sedang dipanggang. Penggemar burung pipit pada ibumu. Dan kakak laki-lakimu, pedang matahari, bulan, dan bintang. Dan cermin di tangan paviliun Tianji. Dan ayahmu. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tertegun dan langsung berkata, ayahku juga punya.
Apa yang ayahmu miliki di tangannya adalah 1000 cermin ilahi kedua dari 13 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Apa-apaan ini? Mu King Yu terdiam. Ada satu. Dengan cara ini, ketiga anggota keluarga penggembalanya akan mendapat 3 bagian. Lalu dia berkata, apa ini? Kaisar Ming membunuh 2 penguasa surga kuno dan kuno serta Huang Tian. Dia seharusnya mendapatkan tombak surga dan baju besi Huang Tian. Satu orang memakai 2 potong. Mu Yun sedikit terkejut saat ini. Juga, aku hanya menebak. Gumam Bui, 9 roh yang menyatu dalam 9 wanitamu merebut monumen surga. Itu disebut harta keluarga gembalamu pada tahun-tahun itu. Mungkin, apa yang mungkin terjadi, itu mungkin telah diubah oleh monumen abadi, harta paling berharga ke-13 dari banjir dan kelaparan, yang menempati peringkat ke-8. Hah, mata Mu Yun melebar saat ini. Monumen abadi. Dui kemudian berkata, ayahmu. Aku tidak tahu. Bagaimanapun, dia merasa baik, tapi terkadang, dia selalu merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Aneh. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Berhenti bercanda. Anda adalah asal mula ruang dan waktu. Kamu pikir ayahku menyusup? Gui kemudian berkata, aku ingat Ye Xiaoyao pernah berkata bahwa ayahmu adalah satu-satunya keberadaan yang bisa melampaui dirinya dalam jutaan tahun terakhir. Apakah kamu ingat? Mu Yun berkata langsung, banjir itu. Aku hanya ingat sebagian saja. Gui menyela, ingatan terputus-putus. Kata Mu Yun saat ini. Nah, kenapa ayahku melakukan ini? Tidak mudah membunuh Kaisar Ming dengan cermin ajaib, kipas burung pipit ibuku, oven di langit dan bumi, serta pedang matahari, bulan, dan bintang. Saat ini, dia mencibir. Jika ada yang ingin kamu katakan, aku tidak bertanya padamu karena aku tidak mengerti. Tersenyumlah. Mu Yun tidak memiliki jalan napas yang baik. Apakah kamu lupa bahwa kamu Xiaoyao kuat? Gui menjelaskan, bagaimana Kaisar Ming membunuh Ye Xiaoyao. Yang Anda tahu hanyalah saya, Kaisar Ming, Ye Xiaoyao, dan Zulong. Ye Xiaoyao dan Zulong sudah mati. Kaisar Ming akan memberitahumu cara membunuh kakekmu. Dan aku tidak dapat mengingat hal-hal itu. Seorang kaisar ilahi ingin jatuh. Itu terlalu sulit. Kaisar ilahi hampir abadi. Mu Yun terpesona untuk sementara waktu. Kaisar dewa, hiduplah dengan surga. Terlalu sulit untuk mati, tetapi akibatnya, kamu Xiaoyao meninggal. Apakah Kaisar Ming begitu kuat? Pada saat ini, Mu Yun sedang berpikir keras. Perlu lebih awal untuk mencapai ranah dominasi. Jika Anda tidak menjadi seorang master, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memahami hal-hal ini. Mu Yun, pada saat ini, seluruh tubuhnya sedang mengumpulkan kekuatan. Asap hitam yang dihasilkan menara hitam sebenarnya adalah sejenis api hitam. Itu bukan sumber apinya, tapi juga misterius. Orang tua itu mengira peradangan hitam itu cukup untuk menekannya karena dia terjebak di sini. Namun berkah oven langit dan bumi membuat pembakaran peradangan hitam di tubuhnya melemah. Selain itu, dia punya Trenggiling. Semangat Pangu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa sumber api. Sekarang ia bersatu dan kekuatannya juga sangat kuat. Inilah kekuatan inti api. Panguling bisa menyerap peradangan hitam ke dalam tubuh, yang sebenarnya merupakan semacam pertumbuhan baginya. Mu Yun memandang dirinya sendiri saat ini dan berbisik, tidak ada cara untuk memulihkan lukanya. Jika dia pulih dengan batu dewa batas, benda lama akan dapat mendeteksinya. Ini adalah masalah. Saat ini, dia berkata, bukankah orang tua itu mengatakan memurnikanmu untuk Dan? Mari kita lihat bagaimana dia akan memurnikanmu. Ya, pada saat ini, Mu Yun terlihat sedikit tenang. Pada saat ini, nafas muncul di ruang rahasia. Pada saat ini, dengan munculnya nafas itu, Mu Yun tiba-tiba menyadari bahwa gerbang menara hitam sepertinya terbuka. Dan kemudian, pada saat ini, seseorang memasuki menara hitam. Namun, Mu Yun berada di puncak menara hitam dan tidak bisa naik ke lantai berikutnya. Tidak lama setelah itu, pintu di lantai pertama menara hitam itu ditutup, namun pintu di lantai tempat Mu Yun berada tiba-tiba terbuka. Sesosok memasuki aula besar saat ini. Mu Yun mendengus, orang tua, mau tidak mau membunuhku. Aku bukan Raja Hantu Luocha. Pada saat ini, suara yang menyenangkan terdengar pada saat ini. Pada saat yang sama, di luar menara hitam, suara serak terdengar dan bersenandung,
Su Ningsue, cuci anak ini, dan kamu bisa keluar lagi. Bocah bau, kamu tidak mau lari. Menara hitam ini adalah senjata ajaib hidupku. Seorang ahli yang masuk dan keluar dari alam master tidak bisa melarikan diri jika aku terjebak. Wanita ini, cucilah untukmu, dan aku akan memulai alkimia. Jika kamu marah dan ingin membunuhnya, tidak masalah. Jangan berpikir untuk mengancamku dengan orang ini. Kata-kata lelaki tua itu tidak disetujui oleh mayoritas. Pada saat ini, di luar ruang rahasia, seseorang sepertinya memanggil benda lama, dan benda lama itu pergi saat itu juga. Mu Yun memandang wanita itu. Dia mengenakan rok panjang, anggun, dan wajahnya tampak seperti berusia sekitar 22 atau 3 tahun. Wajah wanita itu tidak sepenuhnya cantik, tetapi juga cukup mengharukan, dan temperamennya sedikit dingin, seperti Qin Mengyao. Ini memberi orang perasaan dingin. Saat ini, wanita itu memandang Mu Yun dengan tatapan dingin dan sepertinya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Langsung dari tempat penyimpanannya, keluarkan ember obat, bahkan keluarkan tanaman obat, masukkan ke dalam ember obat, bakar kuah panasnya, dan tuangkan ke dalam ember obat saat ini juga. Setelah menyelesaikan semua ini, wanita itu memandang Mu Yun dan berkata, ini adalah pemandian obat yang khusus disiapkan untukmu oleh Raja Hantu Luocha. Basuhlah roh jahat dan kotoran darimu. Masuklah sendiri. Mendengar ini, Mu Yun tidak repot-repot memperhatikan wanita itu. Raja Hantu Luocha, nama orang tua itu cukup kejam. Namanya tidak terdengar seperti orang baik. Kata-kata wanita itu jatuh dan berdiri di samping. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan wanita ini saat ini. Kaki anjing Raja Hantu Luocha. Ini seharusnya bukan burung yang baik. Pada saat ini, Mu Yun bangkit, melepas kemeja panjangnya yang compang camping dan berdiri telanjang di dekat ember obat. Alis wanita itu berkerut. Saat ini, dia sedikit mencondongkan tubuh dan berhenti melihat. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum. Kamu, kemarilah dan gosokkan untukku. Saat ini, Mu Yun berkata, tuanmu menyuruhku mencucinya. Aku terluka dan tidak bisa mencucinya. Raja Hantu Tua ingin memurnikanku menjadi pil buatan manusia. Itu tidak bersih untuk dimakan, tapi kamu tidak bisa memikul tanggung. Jawab, kamu. Mendengar ini, wajah wanita itu langsung berubah. Cuci atau tidak? Kalau tidak, aku akan minta yang lama menelepon seseorang lagi. Mu Yun berkata langsung, bagaimanapun, orang tua itu memperlakukanku seperti orang mati dan menyaringku menjadi dan. Aku harus menghadapinya sebelum aku mati. Mendengar ini, wanita itu menggigit giginya. Jika dia tidak mengikuti apa yang dikatakan Mu Yun dan melemparkannya ke Raja Hantu Luocha, dia akan menderita. Saat itu, wanita itu maju ke depan dengan handuk di tangannya dan dengan lembut mengusap tubuh Mu Yun. Setelah bertahun-tahun, Mu Yun tidak malu karenanya. Terlebih lagi, wanita ini adalah kaki anjing Raja Hantu Luocha, dan Mu Yun tidak memiliki kesan yang baik. Namamu, Su Ningsue, bukan? Mu Yun berkata, setidaknya aku seorang pemimpin dunia. Membosankan sekali. Gunakan kekuatan. Jika kamu tidak bisa mencucinya sampai bersih. Su Ningsue tersipu ketika mendengar pidatonya. Orang ini menendang hidung dan wajahnya. Ember obatnya besar sekali. Bagaimana cara mencucinya sambil berdiri di luar ember? Masuk dan cuci. Pada saat ini, Mu Yun menarik Su Ningsue ke dalam ember. Dengan bunyi letupan, kuah panasnya terciprat kemana-mana. Saat ini, mata Su Ningsue tampak kusam. Dia ditarik oleh Mu Yun dan jatuh ke dalam ember obat. Roknya basah oleh sup panas. Lekukan anggun memperlihatkan sedikit kulit putih. Pada saat ini, Su Ningsue dan Mu Yun dekat satu sama lain, dan mereka hanya merasa otak mereka kosong. Dia dipenjara di sini oleh Raja Hantu Luocha. Raja Hantu Luocha juga mendambakannya, tapi dia selalu memaksanya sampai mati. Raja Hantu Luocha bukanlah orang yang bejat, dan dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang, apa yang ingin dilakukan postur ini, Mu Yun? Ketika Su Ningsue naik waktu, napasnya keluar di tubuhnya, dan tangannya yang lain ingin menepuk kepala Mu Yun dalam sekejap. Saat ini, Mu Yun meraih lengan Su Ningsue yang lain dengan satu tangan, memanjat waktu, menggunakan telapak tangannya untuk membalikkan tubuh Su Ningsue dan memegangnya di pelukannya. Jangan bergerak, Mu Yun berbisik, minggir dan aku akan membunuhmu. Suara ketidakpedulian terdengar saat ini. Saat ini, otak Su Ningsue kosong.
Saya hanya merasa tubuh Mu Yun penuh kekuatan dan sepertinya mampu menelan dirinya sendiri kapan saja. Apa yang aku tanyakan padamu dan apa jawabanmu? Berani berbohong padaku dan membunuhmu. Jika kamu mati, Raja Hantu Luocha paling banyak akan mengirim orang lain. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya nafsu sekarang. Su Ningsui cukup cantik, tapi dia bukanlah sesuatu yang ada di otak cacing sperma. Saat ini, mencari tahu situasi dan bersiap untuk berlari adalah prioritas utama.